Aulia Yolanda sebagai Hakim Anggota 2. Saya Wulan Ramele sebagai Panitera. Saya Lina Marlina sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Indah Sumawati sebagai Penuntut Umum. Saya Rama sebagai petugas rohani awal. Saya Kang Bami sebagai saksi korban 1. Saya Kaseptian Dana sebagai saksi korban 2. Saya Edwin Habis Rijali sebagai terdakwa. Saya Muhammad Nova sebagai penasihat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PD-B garis miring 2022 garis miring PN Bekasi atas nama terdakwa Edwin Hafiz Rijali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Edwin Hafiz Rijali, tempat lahir Bekasi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Rawabangkok, agama Islam, status menikah. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pemberatan pasal 339 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Saudara Muhammad Nova. Betul, beliau penasihat hukum saudara? Ya, betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Diberitahukan kepada seluruh hadirin sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim? Baiklah, silakan dibacakan saudari penuntut umum. Kejaksaan Negeri Bekasi untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PERG PDM 110-9 B Bekasi garis miring 11 garis miring 2022. Identitas terdakwa: nama Edwin Hafiz Rijali, tempat tanggal lahir Bekasi 21 April 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, agama Islam, pekerjaan manajer perusahaan, pendidikan SMA.
dakwaan bahwa dia terdakwa Edwin Hafiz Rizaldi pada Rabu 21 Oktober 2022 pukul 22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempatan di Kampung Rawa Bangkong, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap seorang yang bernama Erlina Kusmawati, 28 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa dendam yang mendalam dari terdakwa sebab terdakwa oleh korban karena korban dianggap telah melakukan perselingkuhan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami siap mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa merasa keberatan dengan keputusan dari gugatan. Ya, baik, silakan dibacakan. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Oktober 2022 nomor 1777 PIDB /2022/PN Bekasi dalam perkara antara Edwin Hafiz Rizaldi bertempat tinggal di Jalan Citarik nomor 47 Bekasi, semula tergugat konvensi, sekarang pembanding lawan Erlina Kusmawati bertempat tinggal di Jalan Citarik Bekasi, semula penggugat konvensi, sekarang terbanding, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jalan Cimuncang, Bandung di Jawa Barat, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Naufal, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 2 Oktober 2022, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Edwin Hafiz Rizaldi bertempat tinggal di Jalan Citarik nomor 47 Bekasi, selanjutnya disebut sebagai pembanding. Dengan ini hendak mengajukan memori banding sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Bekasi tanggal 2 Oktober 2022 nomor 177 PIDB /2022/PN Bekasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan luar prestasi, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.116.000.000. Adapun keberatan yang hendak diajukan pembanding adalah sebagai berikut: bahwa eksepsi pembanding yang ditolak mengenai gugatan penggugat atau terbanding adalah kurang pihak. Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa majelis tidak menemukan kesalahan dalam menunjukkan barang bukti dalam gugatan ini, sehingga apabila antara penggugat dengan keluarga tergugat terjadi perselisihan, tidak ada hubungan hukum antara penasihat hukum dengan perselisihan tersebut menurut pembanding, tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan salah satu pertimbangan dalam putusan nomor 177 PIDB /2022 menyatakan bahwa ketidaklengkapan dalam merumuskan bukti yang seharusnya tidak ada menjadi ada, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah menjadi error in persona atau kesalahan subjek hukum, maka gugatan tidak bisa diterima. Selain itu, menurut pendapat Rentomulan Sutantio dan Iskandar Erin Kartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada halaman 2 menyatakan bahwa dalam praktik hukum perkara turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak wajib melakukan sesuatu. Hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diikutsertakannya notaris sebagai turut tergugat dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek gugatan. Karena jika gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya, maka akan menimbulkan gugatan error in persona, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima. Bahwa eksepsi pembanding yang ditolak mengenai gugatan penggugat atau terbanding adalah kabur. Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa akuo telah cukup jelas maksud dan tujuannya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gugatan akuo adalah kabur menurut pembanding.
adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan berdasarkan definisi dari gugatan yang kabur itu sendiri adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas dari persoalan yang menjadi dasar gugatan atau antara prosita dengan petitum gugatan saling bertentangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa bukti-bukti dalam perkara ini: 1. Pisau dapur, balok kayu, karung, dan pecahan keramik. Akan tetapi dalam posisi penggugat atau terbanding menyatakan bahwa sehingga bulan September 2022 pembanding masih memiliki hak kepada penggugat atau terbanding. Pembanding sudah melakukan perceraian dengan penggugat atau terbanding kepada pembanding. Dalam pokok perkara, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa tergugat atau pembanding terbukti telah melakukan wan prestasi adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan barang bukti yang diajukan oleh penggugat atau terbanding dalam perkara ini telah diselesaikan dengan cara tergugat atau pembanding telah melakukan pembunuhan kepada penggugat atau terbanding yang dilakukan pada bulan September 2022, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak terdapat kerugian yang diderita oleh penggugat atau terbanding. Dengan demikian, tergugat atau pembanding tidak terbukti telah melakukan wan prestasi karena tergugat atau pembanding telah melaksanakan kewajibannya kepada penggugat atau terbanding. Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, pembanding dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan kiranya untuk memutus menerima dan mengabulkan memori banding pembanding untuk seluruhnya. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Oktober 2022 nomor 177 PIDB/2022/PN Bekasi menghukum terbanding membayar biaya perkara ini. Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, maka subsidiar dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa pembanding. Sidang kita lanjutkan dengan seksi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Eka Bami dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan asisten rumah tangga korban, Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya meminta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Eka Ambani, tempat tanggal lahir 23 November 2001, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Citarik, pekerjaan asisten rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Apa benar identitas yang sudah saya nyatakan tadi? Benar, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada tugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan mengambil tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana
lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia, terkait pembunuhan yang menimpa istri majikan saya. Saudari saksi tahu dari mana bahwa istri majikan Anda telah dibunuh? Saya menyadarinya setelah majikan saya tidak pulang lagi ke rumah setelah pergi bersama istri dan rekan kerjanya. Lalu saya melihat di televisi bahwa telah ditemukan mayat di dalam koper dengan ciri-ciri seperti majikan saya. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui hal tersebut? Saya bingung dan sedih. Lalu saya segera mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan informasi tentang penemuan jasad tersebut. Baik, coba saudari jelaskan saat korban bersama suami dan rekan kerjanya bertemu di rumah korban. Seperti pertemuan korban dengan koleganya yang lain yang mulia, tidak ada sesuatu yang janggal. Akan tetapi suami korban berpesan kepada saya bahwa korban akan pergi ke kota selama beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Baiklah, saudari jaksa penuntut umum, silakan diserahkan barang bukti kepada majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar orang dalam rekaman video CCTV tersebut adalah korban bersama istri dan rekan kerjanya? Iya benar yang mulia. Ketiga orang tersebut adalah istri majikan saya bersama rekan kerja dan suaminya. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah korban meninggalkan pesan atau surat tertentu sebelum ia pergi? Tidak yang mulia, karena pada saat itu korban sedang mengobrol dengan rekan kerjanya hingga ia pergi bersamanya menyelesaikan tugas yang korban berikan. Saudari saksi, apakah korban hanya pergi bersama suami dan rekan kerjanya saja atau ada pihak lain yang saudari saksi tahu sedang berada di area rumah korban? Setahu saya, korban pergi bersama istri dan rekan kerjanya menggunakan mobil warna hitam beserta supir rekan korban. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, terima kasih. Kepada saudari saksi, ingin saya tanyakan, pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudari? Tidak ada yang mulia, dikarenakan asisten rumah tangga yang lain sedang pulang kampung sehingga saya seorang diri di rumah. Apakah Anda mengetahui bahwa korban rekan istri serta suami korban akan pergi ke suatu tempat? Tidak yang mulia, saya hanya diberitahu oleh suami korban bahwa korban akan pergi beberapa hari saja. Apakah korban saat bertemu dengan kolega korban mengucapkan atau melakukan sesuatu hal yang aneh? Tidak yang mulia, saya hanya disuruh untuk membuatkan minuman oleh suami korban. Baik, pertanyaan dari kami sementara cukup yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 1 pertanyaan untuk saudari saksi. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga terkait suami korban? Tidak yang mulia, saya hanya mengetahui bahwa korban sedang melakukan tugas kantor saja. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.
saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon dihadirkan saksi 2 atas nama Eka Septia Ardana ke persidangan. Saksi atas nama Eka Septia Ardana dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Eka Septia Ardana, tempat tanggal lahir Bekasi 7 September 1998, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, alamat kampung Rutan, pekerjaan rental mobil, kebangsaan Indonesia. Apa benar identitas yang sudah saya nyatakan tadi? Benar Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah Yang Mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Pada petugas rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia. Terkait pembunuhan yang dilakukan pada tanggal 25 September 2022. Baik, silakan jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa, kepada saksi? Ada Yang Mulia. Apakah benar Anda menyewakan mobil kepada saudara terdakwa? Iya Yang Mulia. Saya menyewakan satu buah mobil Avanza hitam kepada terdakwa. Kapan saudari melakukan transaksi terhadap terdakwa? Saya melakukan transaksi pada tanggal 4 September 2022. Di mana saudari melakukan transaksi terhadap terdakwa? Kami melakukan transaksi penyewaan mobil di rumah saya. Berapa lamakah saudara terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Anda? Sekitar 3 minggu ia menyewa mobil saya Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Baik, saudari jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik saudari saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Edwin Hafiz Rizaldi melakukan kasus pembunuhan? Saya mengetahuinya dari berita di televisi Yang Mulia dengan keterangan bahwa pelaku membawa mobil yang mirip dengan yang saya sewakan. Apa yang saudari lakukan setelah mengetahui kasus tersebut? Saya langsung melaporkan bahwa saya kehilangan mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang terdakwa Edwin Hafiz Rizaldi digunakan. Pada hakim anggota 2, adakah yang ingin ditambahkan? Baik, cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum, apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi?
benar yang mulia. Baik, terima kasih. Keterangan dari saksi dianggap cukup. Silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baik, Yang Mulia. Mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Bekasi untuk keadilan. Surat tuntutan pidana nomor rek perkara PDM 110-Bekasi-04-2022. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu, izinkanlah kami panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua yang hadir di persidangan pada hari Senin 12 Oktober 2022 dalam persidangan pembacaan surat tuntutan oleh kami selaku penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Edwin Hafiz Rizaldi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa dalam angka mencari kebenaran material atas terdakwa, meskipun dari sudut pandang yang berlainan. Persidangan perkara atas nama terdakwa Edwin Hafiz Rizaldi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jawa Barat telah melalui berbagai proses persidangan. Suatu proses persidangan tidaklah akan berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan tersebut. Selama proses persidangan berlangsung, telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya perbedaan yang terjadi antara jaksa penuntut umum dengan penasehat terdakwa. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapatan itu merupakan tambahan perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana? Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, perkara pidana nomor 177/PIDB/2022/PN Bekasi. Di Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat Jalan Cimuncang, Kabupaten Bandung, Majelis Hakim yang terhormat, rekan jaksa penuntut umum yang baik hukum, dan sidang yang kami muliakan, dengan rasa hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Naufal sebagai penasihat hukum terdakwa berdasarkan penetapan penasihat untuk terdakwa nama Edwin Hafiz Rizaldi, tempat lahir Bekasi, usia tanggal lahir 30 tahun 21 April 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan manajer perusahaan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Citarik nomor 47 Bekasi. Oleh karenanya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa hendak menyampaikan nota pembelaan dengan sistematika sebagai berikut. Pendahuluan, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, fakta persidangan, analisis yuridis. Permohonan bahwa terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan saudara penuntut umum
Aku, kami kuasa hukum terdakwa secara tegas tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum. Dan jika melawan fakta-fakta hukum yang terungkap, dibukti saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka kami berpendapat tuntutan jaksa terlalu tinggi. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, hadir dalam sidang kami yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri perayaan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang memiliki kearifan yang memimpin persidangan ini, memperoleh kebenaran material dalam mengungkapkan perkara ini, hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Tak lupa juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara JPU yang telah melaksanakan dakwaan memberikan sebagai abdi negara, yang telah melakukan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai pendekatan umum, yaitu pandangan yang subjektif dari sisi yang objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan kami pembela atau penasihat hukum yang memiliki pandangan yang objektif dari yang subjektif. Namun dari pembelaan yang kami menilai ini semata-mata sebagai analisis perkara yang sedang kita hadapi sebagai masalah hukum acara pidana dilihat dari sudut pembelaan, dakwaan dan tuntutan penuntut UM, bahwa terdakwa mengajukan persidangan dan dakwaan oleh jaksa penuntut berdasarkan surat dakwaan nomor PDN 59-MPP2-MBNGO-6-2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut. Dakwaan pertama, melanggar pasal 340 KUHP ayat 1 KUHP. Dakwaan, melanggar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Dakwaan ketiga, melanggar pasal 170 ayat 3. Setelah melalui proses pembuktian, terdakwa berdasarkan surat kedua daftar nomor PDN pasal 17-FP2-MBNGO-6-2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang isinya adalah menyatakan terdakwa Edwin Hafiz Rizaldi terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pembunuhan disengaja sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, yaitu pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Menuntut menjatuhkan terdakwa Edwin Hafiz Rizaldi dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan barang bukti berupa 1 unit mobil Avanza berwarna hitam dengan plat B6118PZ, 1 buah pisau, sebuah rekaman CCTV, 1 buah balok, 1 karung. Fakta persidangan bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam menemukan hanya melihat dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi subjektif ke posisi objektif. Tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami sebagai penasihat hukum terdakwa, yaitu peristiwa pidana ini dari segi objektif ke sudut pandang subjektif. Bahwa pendapat kami tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi. Kiranya dalam pembelaan ini mengingat fakta, saksi dan keterangan terdakwa telah dicatat dengan lengkap dan cermat oleh saudara panitera pengganti, maka kami tidak perlu kami ketengahkan kembali secara detail dan tersendiri dalam nota pembelaan yang kami. Hal ini untuk menghindari kesalahan yang tidak efektif kecuali untuk penyelidikan. Maka kami mohon maaf setelah dicatat oleh panitera mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam pembelaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap keterangan dari saksi di depan persidangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penasihat hukum menolak dan berpendapat bahwa pendapat ahli adalah dokter umum yang tidak kompatibel menjelaskan tentang tenggorokan dan pernapasan yang seharusnya adalah dokter spesialis THT. Bahwa pada saat pemeriksaan oleh polisi, terdakwa tidak disertai penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang benar adalah keterangan yang disampaikan di persidangan muka sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 114 KUHP yang menyatakan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh suatu penyelidikan wajib untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih
atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Pejabat yang berkepentingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Petunjuk bahwa petunjuk diatur dalam pasal 1188 KUHP yang berbunyi 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik di antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh pertimbangan bijaksana, cermat berdasarkan hati nuraninya. Bahwa yang dapat disimpulkan baik sesuai dengan atau tidak berkesesuaian adalah hakim yang mengadili perkara aquo, analisis yuridis. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa berkeyakinan dan menyimpulkan dalam nota pembelaan ini sebagai berikut. Bahwa oleh karenanya unsur dan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP pidana jauh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan uraian sebagai berikut. Tidak yakin barang siapa dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum dalam membuktikan tidak barang siapa hanya dengan berargumentasi bahwa terdakwa dalam persidangan tidak ada alasan yang ditentukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapus kesalahan terdakwa. Pastinya argumentasi seperti ini kurang pantas untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan tidak dalam suatu tindak pidana. Tentunya jaksa penuntut umum sebagai seorang sarjana hukum dapat memberikan argumentasi yang lebih cerdas untuk membuktikan hal tersebut. Berdasarkan pasal 340 KUHP unsur barang siapa bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang membuktikannya pada pembuktian unsur delik lainnya. Dalam konteks pasal 340 KUHP untuk lebih jelasnya terdapat 3 syarat, yaitu memutuskan waktu kehendak dalam suasana tenang, tersedianya yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak itu, dan pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang dengan maksud bahwa memutuskan kehendak dengan tenang. Artinya pada saat tindakan memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang. Tindak berada dalam keadaan tergugat bisa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak dalam keadaan emosi tinggi. Maka dari itu kehendak yang diputuskan oleh pelaku merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Pada saat terdakwa pergi bersama korban Erlina Kusmawati sampai pada saat kejadian di depan rumah saksi Eka Ambami, itu bisa dipastikan tidak berada dalam suasana tenang. Akan tetapi terdakwa dalam kondisi emosi yang dibakar amarah oleh api cemburu karena korban Erlina Kusmawati ingin pergi meninggalkan terdakwa dan anaknya untuk menikah lagi, dan diiringi pula oleh perasaan takut dan khawatir karena kecurigaan saksi, sehingga terdakwa secara spontan mengatakan, istri saya kena ayan, dia sering kumat kayak gini. Terkait konteks dengan disengaja, maka apabila pikiran-pikiran untuk membunuh tersebut dalam keadaan marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat yang berakibat akan berpikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana. Dengan demikian, tidak yakin dengan sengaja dan tidak direncanakan terlebih dahulu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak yakin menghilangkan nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan tidak menghilangkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi tindakan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh. Oleh karenanya perbuatan dapat dikelupas bermacam-macam perbuatan, di mana kejadian tersebut timbul dengan timbulnya suatu akibat timbulnya orang-orang sebagai persyaratan mutlak. Dalam unsur merampasnya orang lain terdapat sifat objektif dan subjektif. Sifat objektif yaitu dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa dengan objek orang lain. Sifat subjektif yaitu dalam menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan yang disebabkan oleh perbuatan dan akibat kematian orang lain. Terhadap unsur ini, saudara penuntut umum menyatakan terdakwa telah merampas nyawa orang lain, yaitu korban Erlina Kusmawati adalah sudah terbukti. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan. Permohonan hal-hal yang meringankan terdakwa, bahwa dalam ini patut pula kami hal-hal yang meringankan terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia
sebelum memberikan putusan kepada bahwa terdakwa sopan santun di dalam pernyataan, terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan sejujurnya atas yang dilakukan sehingga perbuatan berjalan lancar, bahwa terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih menanggung beban atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anak, yaitu anak saksi Habibullah Al-Hafiz. Terdakwa belum pernah dihukum. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim perkara akwo untuk berdasarkan menjatuhkan keputusan hukum yang seringan-ringannya bagi kami penasihat hukum terdakwa. Juga memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dengan plat nomor B6281N, 1 buah kunci kotak, 1 helai baju panjang warna hitam motif putih, biru, hijau kotak-kotak, 1 helai celana panjang warna coklat, 1 helai celana dalam warna krim, dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Widya Savitri. 1 unit handphone Evercross warna hijau putih, 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan plat nomor B2321UO, 1 buah kunci kotak, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan plat nomor B2321UO, dikembalikan terdakwa 1 unit handphone Nokia warna orange, dikembalikan kepada anak saksi Habibullah Al-Hafiz. Atau subsidiar jika majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini disampaikan pada persidangan Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Atas perkenannya disampaikan, terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim. Baik, karena penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Selanjutnya adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku. Pembunuh dijatuhi pidana seumur hidup sebagai kejahatan telah muncul sejak berkembangnya faktual pembenaran dalam penindasan pembunuhan tentang pidana seumur hidup. Meruncing sering meningkatnya seiring tentang hak asasi manusia. Adapun perumusan masalah yang menyangkut pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan, yaitu bagaimana pembunuhan pidana penjara seumur hidup dijatuhi pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 338-B/2022-PN Bekasi 96,PID/PID/2022. Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis dan pendekatan empiris. Hukum terkait pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Maka demikian atas hasil sidang, saudara terdakwa atas nama Edwin Hafiz Rizaldi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Baiklah, demikian putusan majelis hakim. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana
dengan nomor 177 PD-B/2022/PN Bekasi atas nama terdakwa Edwin Hafiz Rizaldi dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang perkara pembunuhan pengadilan perdata dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.